Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih dan Maha Murah, Kau Allah yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan, dan kami datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan supaya tetap memberikan kepada kami kekuatan dalam menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Roh Kudus, tuntunlah kami. Berikanlah kepada kami ketenangan hati dan pikiran. Dan biarlah firman yang kami dengar memberikan kepada kami kemenangan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sebab itu, tuntun dan berkati kami yang memberitakan firman dan mendengar firman itu, supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 7. Kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 13 yang menyatakan, adapun Musa dan 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perbudakan adalah suatu suasana yang tidak menyenangkan, yang tidak enak dialami oleh siapapun di dalam dunia ini. Ketika orang mengalami suasana itu, pasti dia tertekan dalam berbagai hal. Dan pengalaman itu dialami oleh umat Tuhan di Mesir. Dalam kesaksian kitab Keluaran, dinyatakan kepada kita bahwa bangsa Israel, mereka sudah mulai bertumbuh, berkembang di Mesir, dan kemudian mereka sangat banyak. Muncul seorang raja yang memerintah, dan pada saat itu umat Israel mulai diperbudak di tanah Mesir. Mereka harus bekerja keras, bekerja rodi, bekerja paksa untuk kebutuhan penguasa. Dan pada saat suasana yang tertekan seperti itu, pasti kehidupan mereka pun tertekan. Kehidupan sehari-hari menyangkut kehidupan ekonomi tidak akan berkembang. Kehidupan sosial, interaksi sosial tidak akan berjalan dengan baik. Dan kehidupan yang menyangkut kehidupan beribadah pun pasti terbatas. Bahkan selalu dipaksa untuk mengikuti kepercayaan sang penguasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu seruan yang disampaikan kepada Tuhan dapat dibaca dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, teriakan itu yang kemudian dilanjutkan dengan pengutusan Musa dan Harun untuk memperhatikan kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Musa lalu diutus dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan bersama-sama dengan dia, yaitu Harun, dipersiapkan Tuhan untuk menuntun bangsa itu. Tetapi sebelumnya mereka harus menghadap Firaun untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Lalu Tuhan memberikan tanda penyertaan bagi mereka, yaitu tongkat. Tongkat yang dipakai sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Dan pada saat itu mereka akan mempergunakannya untuk melakukan berbagai tanda mujizat. Kita bisa lihat itu dalam pasal 4 ayat 17, dan dikatakan bahwa bawalah tongkat ini di tanganmu dan harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan Allah mengangkat Musa seperti Allah bagi Firaun. Itu tertulis dalam pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Saudara, artinya Tuhan memakai Musa sebagai penyambung lidah Allah untuk berbicara kepada Firaun, supaya Firaun bisa melepaskan bangsa itu atau membebaskan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Musa diperlengkapi Allah untuk membuat tanda-tanda mujizat dengan pemberian tongkat itu. Dan proses itu terjadi ketika mereka bertemu dengan Firaun. Mereka menyampaikan mujizat yang tertulis dalam ayat 7 sampai ayat 13. Diungkapkan di sana bahwa tongkat itu menjadi ular, tetapi kemudian Firaun tidak mau disihiri. Dia memanggil juga para ahli sihir dari tanah Mesir, orang-orang berilmu. Mereka melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Musa dan Harun. Tetapi dikatakan tongkat-tongkat mereka itu ditelan oleh tongkat Harun. Artinya Allah begitu berkuasa dengan suasana seperti itu. Ketika mereka melakukan tanda-tanda mujizat di depan Firaun, dengan maksud agar Firaun bisa mengakui apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini dinyatakan bahwa hati Firaun berkeras sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Dapat kita lihat bahwa Firaun tidak ingin disaingi oleh siapapun. Dia tidak mau mendengar apa yang dinyatakan oleh Musa dan Harun sebagai utusan Tuhan. Dan karena itu Firaun tetap berkeras hati. Dia tetap memperbudak bangsa itu sampai tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Dan itu proses yang sangat panjang sekali. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa yang dialami oleh umat Israel bersama-sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, maka kita boleh belajar tentang kesabaran yang dialami oleh bangsa itu, bangsa pilihan Allah. Kita boleh menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan umat percaya. Kita baru selesai merayakan peristiwa Jumat Agung dan Paskah Kristus. Ia menunjukkan bahwa Allah itu begitu sabar. Dia menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan yang besar, yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan semua orang, menyelamatkan dunia ini
dari dosa dan berbagai pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk itu sebagai sebuah perbudakan yang luar biasa. Bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa dan Kristus membebaskan kita dari dosa yang mencekam kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Oleh karena itu, Yesus menunjukkan kesabarannya untuk kita senantiasa belajar dari kehidupan ini dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kondisi kesehatan manusia secara global terganggu, membuat kita harus belajar melatih kesabaran kita. Ketika pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar, itu artinya tekanan itu semakin berat dalam hidup ini. Itu berarti bahwa kita harus berjuang bersama-sama. Ini bukan sebuah perbudakan, bukan. Sebuah pergumulan yang harus kita hadapi secara bersama-sama, supaya kita dapat menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kita tidak boleh kehilangan kesabaran. Kita tidak boleh putus asa dan hilang harap. Tapi kita harus berjuang terus di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati, tetapi bukalah hati di hadapan Tuhan. Umat Israel ketika mengalami suasana perbudakan, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini, saudara, kita harus belajar untuk berseru kepada Tuhan setiap saat. Kita berseru melalui doa-doa kita yang diungkapkan dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga, orang-orang percaya, untuk bisa tetap yakin bahwa Tuhan pasti mendengar kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita tidak boleh mengeraskan hati dalam kehidupan, dalam persoalan-persoalan yang kita alami, teristimewa dalam peristiwa besar yang sedang kita alami di dunia ini. Kita harus terus membuka hati pada Tuhan, minta pada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, untuk senantiasa Ia memberikan kepada kita kekuatan baru dari hari ke hari, untuk kita semua bisa menghadapi kenyataan yang kita alami saat ini. Berikanlah kesempatan, berikanlah hidup saudara untuk terus bergumul bersama. Berikanlah waktu yang ada sementara saudara dan saya berada dalam keluarga masing-masing. Pakailah waktu yang ada untuk berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan atas segala pergumulan yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berserah kepada Yesus yang sudah mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan segala perbudakan dosa dalam hidup kita. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita mau bergumul di dalam Dia.
dan kita mau memohon pada Dia. Dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar yang pasti. Berserulah kepada Tuhan setiap saat. Tuhan pasti mendengar. Amin.